Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Misbahuddin. Saya adalah dosen Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Parepare pada program studi teknik sipil. Saya akan mencoba menyampaikan rencana pembelajaran semester pada mata kuliah statistik dan probabilitas. Dalam silabus kami ini, kami mendeskripsikan secara singkat bahwa mata kuliah ini membekali mahasiswa dengan pengetahuan dan keterampilan pengolahan data menjadi informasi dengan menggunakan statistik, sehingga dapat mengolah data secara efektif dan efisien. Demikian halnya, mahasiswa dapat membaca data dan informasi dengan benar dalam melakukan perhitungan-perhitungan kualitatif maupun kuantitatif. Dan data ini bisa memberikan fakta yang sebenarnya di lapangan dengan berbagai macam perangkat-perangkat yang telah disediakan sebagai instrumen pengambilan data maupun pada pengolahan data dengan menggunakan berbagai aplikasi, contohnya pada SPSS. Yang kedua, unsur capaian pembelajaran di mana diharapkan mampu mengolah data dan menggunakan tendensi sentral dengan menggunakan dan menghitung ukuran variasi data dan menjelaskan tentang konsep probabilitas statistik dan melakukan analisa data dalam membuat pengambilan keputusan dengan menggunakan salah satu alat uji statistik. Selanjutnya, yang ketiga, pada komponen penilaian terhadap mahasiswa, kami akan menilai beberapa hal. Pertama, ujian tengah semester kami presentasikan menjadi bobot penilaian 25% dengan menggunakan materi sebelum UTS termasuk dengan ujian, lisan, presentase, dan lain sebagainya. Selanjutnya ujian akhir semester yang disingkat dengan UAS. Itu kami berikan bobot 30% dengan menggunakan materi yang sama. Selanjutnya, tugas individu, kelas absen, dan lab. Ini kami berikan bobot 55% dan dikerjakan secara individu. Nah, keterlambatan dalam pengumpulan tugas individu akan mengurangi poin penilaian per hari. Setiap laboratorium statistik membutuhkan waktu yang telah disediakan. Penilaian berdasarkan penerapan materi yang disampaikan oleh dosen yang bersangkutan. Selanjutnya, kriteria penilaian. Kriteria penilaian seperti pada umumnya, kami kategorikan dalam bentuk sangat baik dengan huruf A dengan bobot penilaian 90-100 dengan angka mutu 4,0. Nah, deskripsi penilaian di sini adalah mahasiswa memenuhi semua komponen penilaian dan menyelesaikan tugas dengan sangat baik. Selanjutnya, sangat baik atau A- itu 80%, 80 sampai 89,9 bobot nilai yang kami
berikan dengan angka mutu 3,7 dengan deskripsi penilaian bahwa mahasiswa memenuhi semua komponen penilaian dan menyelesaikan tugas dengan sangat baik dan memaparkan materi praktikum yang sudah diberikan. Selanjutnya adalah baik atau B+. Kami berikan bobot nilai 75 sampai 79,99 dengan angka mutu 33,3 dan di sini mahasiswa memenuhi semua komponen penilaian dan menyelesaikan tugas dengan baik. Terus baik dengan B, di mana bobot penilaiannya adalah 70 sampai 74,99 dan angka mutunya adalah 3. Nah, di sini mahasiswa memenuhi semua unsur penilaian dan menyelesaikan tugas dengan baik dan memaparkan materi praktikum sesuai dengan topik yang telah ditentukan. Nah, selanjutnya adalah nilai cukup dengan angka C dengan bobot nilai 60 sampai 64,99 dengan angka mutu 2,3. Sedikit di atas, nah komponen ini cukup ini mahasiswa sebenarnya sama saja memenuhi semua unsur penilaian menyelesaikan tugas akhir di atas standar minimal. Ini dianggap cukup karena dia hanya mampu di atas standar minimal, dia tidak bisa maksimalkan. Jadi kriteria standar minimal yang ditentukan. Selanjutnya adalah kurang dengan huruf mutu C, di mana 50 bobot penilaiannya adalah 50 sampai 54,9 dengan angka mutunya adalah 2,0. Nah, di sini mahasiswa memenuhi beberapa komponen penilaian dan menyelesaikan tugas akhir dan memaparkan materi praktikum dan tugas individu sesuai dengan standar minimal yang telah ditentukan. Selanjutnya adalah kurang dengan nilai D dan bobot penilaian 40 sampai 49,9 dengan angka mutu adalah 1. Mahasiswa tidak memenuhi banyak komponen penilaian dan tidak menyelesaikan tugas dengan cukup baik. Nah, yang terakhir adalah tidak lulus dengan nilai E lebih kecil dari nilai 40 atau 0. Mahasiswa tidak memenuhi semua komponen penilaian yang diberikan. Nah, selanjutnya rancangan pembelajaran semester atau RPS pada minggu pertama, kemampuan akhir yang diharapkan terhadap mahasiswa adalah mahasiswa dapat menjelaskan data dan informasi, pengolahan data dengan menggunakan ilmu statistik dan penggunaannya. Terus bahan kajian atau materi ajar itu pertama adalah diawali dengan pembagian silabus, 2. Pengertian data dan informasi, 3. Pengertian statistik dan probabilitas, di mana nanti akan kita sampaikan mengenai data, jenis statistik, jenis variabel, dan distribusi frekuensi, dan sebagainya. Nah, bentuk pembelajarannya ceramah, simulasi, latihan soal, dan diskusi. Selanjutnya, pada minggu kedua dan ketiga,
kemampuan akhir yang diharapkan adalah memahami, mahasiswa dapat menjelaskan populasi sampel maupun mengukur tendensiasi sentral dalam statistik. Nah, bahan kajian yang akan kita lakukan di sini adalah populasi dan sampel, ukuran dan ukuran deskripsi. Nah, kami masih menggunakan ceramah, simulasi, latihan, dan diskusi. Nah, di sini kita mencoba melakukan penilaian terhadap kemampuan menghitung sampel dan populasi, menghitung berbagai hal yang menjadi variabel-variabel yang lain dalam penggunaan persamaan dalam statistik. Dan kami berikan bobot nilai ini adalah 5% pada minggu kedua sampai ketiga. Selanjutnya pada minggu keempat, diharapkan mahasiswa dapat menghitung kombinasi permutasi dan peluang dari satuan kejadian atau lebih. Nah, di sini adalah kombinasi peluang permutasi. Nah, kami lakukan di sini adalah ceramah, simulasi, latihan soal, dan diskusi. Nah, di sini mahasiswa sudah diharapkan mampu mengolah data. Maka kami berikan bobot di sini adalah 5%. Nah, untuk minggu kelima, mahasiswa mampu menghitung peluang dengan teori yang diberikan. Nah, dalam menghitung ini dalam penyajian ini kami masih menggunakan ceramah, simulasi, latihan soal, dan diskusi. Nah, di sini juga kami masih menguji dengan kemampuan mahasiswa dalam mengolah data. Selanjutnya, pertemuan minggu ke-6 sampai ke-7, mahasiswa dapat menjelaskan, menganalisa distribusi data dengan berbagai macam sebaran, distribusi probabilitas, kontinu, distribusi, dan yang lainnya. Nah, kami di sini masih tetap melakukan ceramah, simulasi, latihan soal, dan diskusi. Nah, di sini diharapkan kemampuan mahasiswa mengolah data dari sebaran distribusi data yang diujikan. Nah, kami memberikan bobot 5%. Nah, terakhir adalah ujian semester. Nah, yang kami kriteria penilaian di sini adalah kemampuan menganalisa dan menghitung peluang, ukuran statistik, dan probabilitas. Nah, di sini secara umum kami memberikan nilai 25%. Nah, untuk rubrik penilaian, jenjang, grade, angka skor, deskripsi, indikator kinerjanya, di sini sama halnya sebelumnya bahwa sangat kurang, cukup. Nah, di sini indikatornya adalah angka skor E, D, dan C. Nah, deskripsi indikator kerja belum, di mana mahasiswa belum ketika kami berikan skor jenjang grade-nya adalah E, maka dianggap bahwa mahasiswa belum mampu menggunakan dengan tepat semua alat uji statistik dan memahami teori statistik dan probabilitas, dan belum bisa memilah-milah dan mengolah data yang telah tersedia. Nah, ketika dikatakan kurang atau D pada angka skor dari jenjang atau grade-nya, maka mahasiswa dianggap kurang mampu menggunakan semua alat uji statistik dalam memberikan hasil perhitungan atau oleh data kurang tepat dan belum mampu mendeskripsikan dan menganalisa.
Selanjutnya adalah cukup dengan nilai C, di mana mahasiswa kurang mampu menggunakan semua alat uji statistik dan hanya dapat memberikan hasil perhitungan atau oleh data kurang tepat, kurang mampu mendeskripsikan hasil perhitungan dan atau hasil data, belum mampu menganalisa hasil perhitungan dan atau hasil data dengan baik. Ya, demikianlah rancangan pembelajaran yang kami sajikan. Dan diharapkan adik-adik mahasiswa bisa menjadi acuan untuk proses pembelajaran yang akan kita lakukan bersama. Saya kira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.